Selamat pagi, siang, atau malam. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Dava Firmansyah akan mempresentasikan terkait eh, Foundation of Planning di PT Bandar Indonesia. Pertama adalah company profile dari PT Bandar Indonesia. PT Bandar Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk karet untuk sektor otomotif, industri, dan rumah tangga. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 November 1987 sebagai joint venture antara perusahaan Indonesia, PT Kreasi Utama Investama, dan Bando Chemical Industries dari Jepang. PT Bank Indonesia ini juga memiliki fasilitas produksi utama di daerah Tangerang dan Jakarta, serta memproduksi tali transmisi daya, bagian plastik, dan tali pengangkut. Nah, untuk Foundation of Planning pada PT Gaya Tunggal PT Bando Indonesia ini sangat relevan karena memastikan bahwa keberhasilan dan daya saing jangka panjang dari perusahaan PT Bando Indonesia. Yang terkait dari Foundation of Planning di PT Bando Indonesia ini yang pertama adalah strategic planning, operation planning, market planning, financial planning, sampai sustainability planning. Jadi secara keseluruhan Foundation of Planning ini memastikan bahwa PT Bando Indonesia ini dapat mengelola sumber daya dengan efektif, memenuhi permintaan pelanggan, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Relevansi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan dalam pasar yang sangat kompetitif. Untuk yang pertama ada types of plans. Nah, berikut merupakan diagram dari types of plans. Jadi dari diagram ini memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana rencana dapat diorganisir berdasarkan berbagai kriteria yang bisa sangat berguna untuk strategi bisnis atau manajemen proyek. Jadi perencanaan dianggap sebagai proses yang sistematis untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi dan menilai opsi, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk yang pertama ada breadth atau cakupan yang terbagi menjadi dua yaitu strategik dan operasional. Pada strategik, jadi rencana strategis di PT Bank Indonesia ini mencakup tujuan jangka panjang seperti ekspansi pasar internasional, peningkatan kapasitas produksi dan inovasi produk, seperti rencana untuk membangun fasilitas produksi baru atau mengakuisisi lahan tambang untuk ekspansi. Misalnya, PT Bank Indonesia ini memiliki rencana untuk memperluas pasar ke Eropa dan ke Amerika Serikat, serta mengembangkan produk baru seperti sabuk transmisi variabel untuk sepeda motor. Selanjutnya ada operasional. Rencana operasional ini lebih spesifik dan berfokus pada operasi sehari-hari. Hal ini mencakup prosedur produksi, manajemen persediaan, dan jadwal kerja karyawan seperti rencana produksi harian atau mingguan, pengelolaan stok bahan baku, dan pemeliharaan mesin. Misalnya, pada PT Bando Indonesia ini menggunakan rencana operasional untuk mengelola produksi sabuk konveyor dan memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan itu tetap tinggi. Selanjutnya adalah time frame. Untuk time frame sendiri ada long term dan short term. Untuk yang pertama adalah long term. Jadi rencana ini berfokus pada tujuan strategis yang memiliki jangka waktu yang panjang, yang mencakup visi dan misi dari perusahaan, seperti rencana untuk membangun fasilitas produksi baru di luar negeri atau mengembangkan produk inovatif yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Misalnya pada PT Bank Indonesia ini mungkin memiliki rencana jangka panjang untuk memperluas pasar internasional atau mengembangkan teknologi baru dalam produksi sabuk transmisi. Selanjutnya ada short term-nya. Pada short term ini rencana ini hanya berfokus pada operasi sehari-hari dan tujuan taktis yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, seperti rencana produksi bulanan, pengelolaan persediaan bahan baku, atau kampanye perusahaan untuk produk baru. Misalnya pada PT Bank Indonesia ini memiliki rencana jangka pendek untuk meningkatkan efisiensi produksi atau mengurangi biaya operasional. Selanjutnya yang ketiga adalah specificity yang terbagi menjadi direksional dan spesifik. Untuk direksional ini, rencana ini memberikan panduan umum dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Mereka menetapkan arah atau tujuan yang ingin dicapai tanpa merinci langkah-langkah yang spesifik. Rencana untuk meningkatkan pangsa pasar di Asia Tenggara ini mungkin mencakup strategi umum seperti memperluas jaringan, distribusi, atau meningkatkan kegiatan pemasaran, tetapi tidak merinci setiap langkah-langkah yang harus diambil. Untuk selanjutnya adalah spesifik.
Jadi rencana ini sangat rinci dan mencakup langkah-langkah yang jelas dan spesifik untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada spesifik ini, mereka akan menetapkan apa yang harus dilakukan oleh siapa, kapan, dan bagaimana caranya. Jadi misal seperti rencana produksi harian yang mencakup jumlah produk yang harus diproduksi, alokasi sumber daya seperti apa, jadwalnya, jadwal kerja karyawannya seperti apa, dan prosedur kualitasnya seperti apa. Misal, rencana untuk memproduksi 1.000 unit sabuk konveyor dalam 1 minggu dengan rincian tugas harian untuk setiap departemen. Untuk yang keempat adalah frequency of use, yang terbagi menjadi single use dan standing. Untuk single use, rencana ini dibuat untuk satu kali penggunaan atau untuk tujuan tertentu yang spesifik. Jadi setelah tujuan tersebut tercapai, rencana ini mungkin tidak akan digunakan lagi. Jadi rencana untuk peluncuran produk seperti misal rencana untuk peluncuran produk baru atau proyek pembangunan fasilitas produksi. Misalnya pada PT Bando Indonesia ini rencana untuk memperkenalkan sabuk konveyor baru ke pasar atau membangun pabrik di lokasi tertentu. Selanjutnya untuk standing. Rencana ini digunakan berulang kali yang bersifat repetitif dan menjadi bagian dari prosedur standar organisasi. Mereka merancang suatu strategi untuk menangani situasi yang sering terjadi. Seperti contohnya pembuatan sebuah prosedur operasi standar atau SOP untuk di lini produksi, kebijakan keselamatan kerja, dan panduan kualitas produk. Misalnya SOP untuk proses produksi sabuk transmisi atau kebijakan pemeliharaan mesin yang digunakan secara rutin. Untuk yang kedua adalah pendekatan penetapan tujuan. Nah, pendekatan-pendekatan tujuan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tradisional goal setting. Jadi, tradisional goal setting ini merupakan pendekatan penentu tujuan tradisional yang melibatkan proses di mana tujuan ditetapkan oleh manajemen puncak dan kemudian diturunkan oleh eh, ke seluruh organisasi. Seperti contohnya pada PT Bando Indonesia ini yang pertama eh, diturunkan melalui manajemen puncak yang menetapkan tujuan bahwa akan meningkatkan pangsa pasar di Asia Tenggara sebesar 20% dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian untuk manajer divisinya, manajemen divisi pemasaran akan menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan di pasar Indonesia sebesar 10% dalam 2 tahun. Selanjutnya, manajer departemen penjualan. Ini akan menetapkan tujuan untuk departemennya dapat meningkatkan jumlah pelanggan baru sebesar 5% setiap kuartalnya. Untuk yang terakhir adalah karyawan dari penjualan tersendiri, yaitu akan menetapkan tujuan individu untuk menghubungi dan mengamankan setidaknya 10 pelanggan baru setiap bulannya. Selanjutnya yang kedua ada means and chain. Jadi means and chain ini pendekatan penetapan tujuan yang melibatkan hubungan hierarkis antara tujuan yang lebih tinggi atau ends dan cara untuk mencapainya atau means. Seperti contoh pada PT Bank Indonesia ini, uh, manajemen puncak akan menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan pasar global. Nah, kemudian manajer divisi pemasaran akan menetapkan tujuan taktis untuk meningkatkan penjualan di pasar Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya untuk manajer departemen penjualan juga akan menetapkan tujuan operasional untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru. Selanjutnya, turun sampai ke karyawan penjualan yang akan menetapkan tujuan bahwa individu akan menghubungi dan mengamankan pelanggan-pelanggan barunya. Selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen by objektif. Jadi, manajemen by objektif ini adalah pendekatan manajemen yang melibatkan kolaborasi antara manajer dan karyawan untuk menetapkan tujuan bersama dan merencanakan cara mencapainya. Jadi pendekatan ini dasarkan pada prinsip bahwa ketika karyawan terlibat dalam proses perencanaan dan pengendalian, mereka akan lebih mungkin untuk berkomitmen pada tujuan organisasi dan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Jadi seperti contoh pada PT Bank Indonesia di lini produksi, yaitu manajemen puncak ini akan menetapkan tujuan efisiensi produksi sebesar 15% dalam 2 tahun dengan mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan pelatihan karyawan. Selanjutnya, pada manajer divisi manufacturing akan berusaha untuk membuat pengaturan agar dapat mengurangi waktu henti mesin sebesar 10% dalam 1 tahun dengan melakukan pemeliharaan
secara preventif dan mengoptimalkan jadwal produksi. Selanjutnya untuk manajer departemen produksi ini akan berusaha untuk meningkatkan output produksi harian sebesar 5% dengan membuat sistem manajemen produktivitas yang baik agar dapat meningkatkan OEE. Selanjutnya yang terakhir dari karyawan produksi sendiri. Ini akan menetapkan target bahwa produksi eh, akan mengurangi tingkat cacat kurang dari 1% dengan cara mengikuti SOP yang ada dan melaporkan masalah produksi secara proaktif. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan di lingkungan dinamis. Nah, ini eh, dalam sebuah lingkungan manajer harus mengembangkan planning yang spesifik tapi fleksibel. Jadi pada PT Bank Indonesia ini dalam menanggapi hal tersebut, mereka akan eh, membuat dua cara, yaitu pertama adalah penetapan tujuan yang jelas dan terukur, yaitu yang spesifik dan fleksibel. Untuk spesifiknya ini PT Bank Indonesia akan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur seperti meningkatkan efisiensi produksi sebesar 10% dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah fleksibel, dengan menyediakan ruang untuk penyesuaian jika kondisi berubah. Misalnya dengan menerapkan rentang target 8 hingga 12% peningkatan efisiensi untuk mengakomodasi variabilitas yang terjadi. Lanjutan yang kedua adalah penggunaan rencana kontingensi. Untuk spesifiknya, PT Bank Indonesia ini akan mengembangkan rencana kontingensi yang detail untuk berbagai skenario yang mungkin terjadi, seperti gangguan rantai pasokan atau perubahan permintaan pasar. Untuk fleksibelnya, Bank Indonesia akan mencoba menyusun beberapa opsi tindakan yang dapat diambil tergantung pada situasi yang berkembang, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua adalah manajer butuh untuk mengatur planning uh, proses yang berkelanjutan. Jadi pada PT Bank Indonesia ini akan melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah melakukan rapat tinjauan kinerja dengan mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi kemajuan produksi dan mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Selanjutnya yang kedua adalah membuat rencana kontingensi, yaitu dengan mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi gangguan rantai pasokan atau perubahan dari permintaan pasar yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga pasti yaitu pelatihan yang berkelanjutan. Jadi PT Bank Indonesia ini akan menyediakan pelatihan yang rutin untuk karyawan produksinya tentang teknologi baru dan praktik terbaik dalam manajemen kualitas. Selanjutnya yang terakhir, PT Bank Indonesia ini akan membuat sebuah sistem manajemen menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk memantau kinerja operasional dan mengelola inventaris secara efisien. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan. Jadi proses berkelanjutan sendiri itu mengakui bahwa perencanaan ini adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian secara berkala. Kemudian dari proses yang berkelanjutan ini juga mengartikan bahwa adaptasi, yaitu menyesuaikan rencana berdasarkan hasil pemantauan dan perubahan kondisi eksternal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.